ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu 2 Agustus 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Pemandu lagu Saudari Putri dan Saudari Hana, dan pemusik Saudari Regina. Umat kami undang berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Gita Bakti 3 bait 1 dan 2. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang Esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah, Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 8, bait yang kedua dan bait yang keenam. Bukalah gapura indah. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada. Surga pun disitulah, masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu.
Marilah kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk merenungkan sabda firman yang menjadi kekuatan hidup kami. Pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon, kiranya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus pula yang memberkati hamba yang akan menyampaikannya, sehingga segala kekurangan yang hamba miliki Engkau perlengkapi, dan dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pimpinlah setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga hari yang bahagia yang kita jalani di hari Minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sejenak saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan 2 hal. Yang pertama, setelah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih menjalani 1 minggu yang telah terlewati, kira-kira 1 minggu kemarin
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lebih banyak berfokus kepada hal-hal yang positif atau hal-hal yang membuat melemahkan semangat, seperti kekhawatiran, ketakutan. Lebih berfokus kemana Bapak Ibu selama 1 minggu kemarin? Dan yang kedua, suasana komunikasi di dalam keluarga Bapak Ibu selama 1 minggu yang telah terlewati, suasana seperti apa yang muncul? Lebih banyak suasana yang membangun semangat, memikirkan hal-hal yang positif, atau justru suasana di tengah keluarga lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak hal-hal yang menakutkan. Ya, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih sudah sejenak merenungkannya, coba saya beri waktu kepada Bapak Ibu yang beribadah bersama dengan anggota keluarganya untuk merenungkan dan mendiskusikannya. Kira-kira selama 1 minggu kemarin, keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudari merasakan suasana seperti apa? Yang lebih banyak berfokus kepada hal-hal yang positif atau suasana yang melemahkan semangat? Ya, mungkin saya tidak bisa ya Bapak Ibu mendengar hasil diskusi Bapak Ibu dengan keluarga. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang beribadah sendiri, coba sejenak merenungkan pola komunikasi yang terjalin melalui via online atau mungkin media virtual seperti itu. Pola komunikasi seperti apa yang terbangun dengan anggota keluarga Bapak Ibu? Apakah lebih banyak mengarah kepada komunikasi yang memberikan semangat atau justru komunikasi yang melemahkan semangat karena penuh dengan kekhawatiran? Mengapa saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk merenungkan kedua hal tersebut? Pada hari Minggu ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan sebuah tema yang cukup menarik dan membuat kita berpikir, fokus kemana? Berbicara tentang fokus, tentu kita akan terarah tentang pembicaraan mengenai tujuan, cara pandang, dan aksi. Ketika kita sama-sama merenungkan tema fokus kemana, tentu kita akan sama-sama merenungkan apa yang menjadi tujuan kehidupan yang Bapak Ibu jalani, dan juga cara pandang seperti apa yang selama ini kita pakai untuk melihat suatu peristiwa atau satu hal yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu. Dan juga kita akan berbicara tentang aksi seperti apa di dalam merespon peristiwa dan kejadian tersebut. Bacaan Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 merupakan satu kisah yang sudah sangat tidak asing bagi kita sekalian. Kisah 5 roti dan 2 ikan, bagaimana Yesus mengadakan mujizat sehingga 5.000 orang laki-laki bisa menikmati berkat dari 5 roti dan 2 ikan. Pada umumnya kita sama-sama melihat bahwa bacaan Alkitab ini berfokus pada mujizat Tuhan. Tetapi di sini pada hari Minggu ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana melihat pada titik yang berbeda. Fokus kemana yang ingin ditunjukkan oleh Yesus. Sangat menarik untuk merenungkan respon dari Yesus. Ketika Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pulang, dan ketika Yesus tetap terus melayani mereka.
Di dalam bacaan Alkitab kita di awal ayat 13 diceritakan bagaimana kondisi yang dialami oleh Yesus. Situasi sudah petang, kemudian juga Yesus baru saja melakukan perjalanan dan harus mengajar serta menyembuhkan orang banyak. Kita membayangkan kondisi tubuh dari Yesus tentu akan mengalami kelelahan. Tetapi di saat para murid meminta Yesus untuk memulangkan orang banyak yang hadir, Yesus tidak menyuruh mereka untuk pulang. Yesus tetap berfokus pada satu tujuan. Yesus tetap berfokus pada bagaimana orang-orang yang hadir pada saat itu bisa terlayani. Bela rasa Yesus dan kepedulian Yesus kepada orang banyak membuat ia tetap terus berfokus pada karya-karya yang bisa ia berikan kepada orang banyak. Meskipun mungkin para muridnya mendesak, Tuhan sudah suruh pulang saja. Suruh mereka cari makanan di luar. Karena ini merupakan daerah yang terpencil dan juga hari sudah menjelang malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memiliki satu fokus tujuan bahwa ia harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menyatakan karya kebaikan Tuhan kepada setiap orang, Yesus memiliki cara pandang yang selalu positif dan semangat. Meskipun kondisi fisik sudah letih, Yesus tetap memiliki cara pandang bahwa saya harus tetap melayani orang banyak. Dan bahkan Yesus meminta para murid untuk berilah orang banyak makan. Tujuan yang mengantarkan Yesus untuk memiliki cara pandang bagaimana bisa membuat setiap orang melihat karya kebaikan Allah. Yesus memiliki satu fokus yang jelas. Yesus memiliki cara pandang yang memberikan semangat untuk berkarya. Dan juga Yesus beraksi. Mungkin bisa saja kita membayangkan Yesus punya kuasa, dia bisa menyembuhkan mujizat, bisa saja dia langsung memberi makan. Tetapi mengapa Yesus harus menyatakan kepada para muridnya untuk berilah mereka makan? Di sini Yesus ingin beraksi tidak hanya sendirian saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ada spirit pemberdayaan para murid. Bagaimana Yesus tidak ingin semua orang yang hadir pada masa itu hanya mengandalkan mujizatnya saja. Tetapi bagaimana Yesus memberikan semangat dan mengajak para murid, ayo kita sama-sama berkarya melayani orang banyak yang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Orang banyak pada saat itu sampai rela berjalan mengikuti Yesus sampai menjelang malam. Ini merupakan satu gambaran kebutuhan untuk ditolong. Dan Yesus meresponnya dengan sikap yang tepat. Fokus dengan tujuan yang jelas, cara pandang yang memberikan semangat, dan aksi yang mengajak setiap orang untuk berdaya. Bagaimana ketika kita sama-sama membaca, Yesus sangat apresiatif sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika Yesus menyuruh murid untuk memberikan makan, dan kita sama-sama mengetahui di dalam bacaan Alkitab kita bahwa respon yang diberikan justru berbeda. Ketika diminta untuk memberi makan ke-12 murid, Yesus merasa tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini terlihat dari respon yang berkata,
yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa para murid sangat pesimis. Padahal baru saja para murid seharian melihat karya-karya yang telah Yesus nyatakan, yang menyembuhkan orang banyak pada saat itu. Para murid datang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan, bagaimana mungkin? Dan kita melihat bahwa respon Yesus jelas. Karena Yesus memiliki fokus yang jelas, cara pandang yang memberikan semangat, Yesus mengajak para murid, bawalah kemari. Kalau misalnya kita membaca di ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus memberikan dorongan semangat kepada para murid. Seberapapun yang engkau miliki, bawalah kemari kepadaku. Seberapapun potensi yang engkau miliki, bawalah kemari dan pergunakan itu untuk melayani orang banyak pada saat itu. Fokus Yesus sangat jelas, Bapak Ibu. Spirit pemberdayaan yang diberikan mengajak para murid untuk mari kembangkan potensi yang ada sekecil apapun. Ketika kita merenungkan respon Yesus dan sikap Yesus yang jelas, tentu kita akan dengan logika kita berpikir bahwa ya manusia punya kelemahan, Mbak. Kadangkala terlalu berfokus pada kelemahan sehingga tidak melihat potensi-potensi yang sudah ada untuk dikembangkan. Di sini juga terlihat bagaimana para murid mungkin tidak memiliki fokus yang jelas seperti Yesus. Kalau fokus Yesus jelas, berbela rasa, peduli terhadap orang-orang yang hadir. Mungkin saat itu para murid memiliki fokus yang masih bingung. Yang penting ikut saja deh guruku seperti apa. Sehingga ketika ada situasi yang sulit, situasi kondisi sudah lelah karena seharian melayani, situasi ketika sudah tidak mungkin lagi untuk memberi makan tiap orang karena tidak bisa mendapatkan jumlah makanan yang banyak, membuat para murid melihat bahwa ya sudahlah, saya tidak bisa melayani. Cara pandang yang melemahkan semangat untuk berkarya. Dan aksinya pun juga menunjukkan bahwa para murid awalnya sempat ragu. Gak mungkin ini 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau misalnya kita membayangkan jumlah 5.000 itu hanya laki-laki. Kalau misalnya ditambah perempuan dan anak-anak bisa kurang lebih 15.000 atau 20.000 orang yang hadir pada saat itu. Melihat jumlah yang banyak, kondisi yang tidak memungkinkan, membuat para murid merasa, gak mungkin Tuhan, hanya segini yang kami punya. Tetapi ketika Yesus mengajak para murid untuk bawalah kemari kepadaku, ini merupakan satu gambaran semangat untuk mari. Potensi kecil pun tetaplah kembangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika para murid diajak untuk membawa apa yang ada kepada Yesus, para murid menyerahkan dengan penuh ketaatannya 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan kemudian terjadilah mujizat yang kita semua telah membacanya di dalam Matius 14. Memang beberapa penafsir banyak melihat bahwa ada yang merasa bahwa ini tidak hanya sebatas mujizat, tetapi bagaimana orang-orang pada saat itu yang akhirnya tergerak oleh belas kasihan. Ketika kita membaca di dalam perikop paralel dari bacaan Alkitab kita, baik di dalam Markus, Lukas, Yohanes, yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu anak-anak, anak kecil.
Jadi ketika melihat ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, orang banyak tergerak untuk membagikannya. Tetapi apapun penafsir yang melihat bacaan Alkitab ini, kita sama-sama saat ini merenungkan bahwa spirit yang Yesus berikan karena fokusnya jelas, cara pandangnya jelas, aksinya jelas, tersalurkan kepada para murid. Para murid yang tadinya tidak melihat potensi, para murid yang tadinya ya pesimis, akhirnya memiliki semangat, ya baik Tuhan, inilah saya serahkan 5 roti dan 2 ikan. Dan terjadilah mujizat di mana roti dan ikan tersebut bisa mengenyangkan jumlah orang banyak yang hadir pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika seseorang sudah memiliki fokus arah hidup yang jelas, cara pandang yang memiliki semangat untuk berkarya, cara pandang yang mensyukuri segala potensi yang ada, tentu akan mengarahkan seseorang untuk bagaimana berkarya sebaik mungkin. Sehingga para murid setelah melihat mujizat itu, para murid semakin, ya inilah guru yang sungguh luar biasa. Ada semangat untuk terus melayani. 5.000 orang bahkan bisa kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tindakan yang dimunculkan yang dari pesimis berubah menjadi optimis, mengajak kita untuk melihat bahwa ketika seseorang memiliki fokus dan cara pandang yang positif, tentu akan terwujud dari gerakan, tindakan yang dilakukan dalam keseharian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Cara pandang dan aksi yang seperti apa yang selama ini seringkali kita tunjukkan, baik di dalam kehidupan kita di rumah dengan anggota keluarga maupun ketika kita bekerja atau sekolah. Apakah kita memiliki fokus yang jelas seperti Yesus? Atau justru kita masih ya jalani sajalah hidup ini. Sehingga ketika ada satu peristiwa yang sulit, ketika kita tidak memiliki fokus, ketika terdesak dalam kondisi yang lelah dan tumpukan-tumpukan pergumulan yang banyak yang dihadapi, kita memiliki cara pandang yang pesimis, sulit untuk melihat karya kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki satu fokus tujuan yang jelas, terarah, dan kita menyadari dengan cara pandang bahwa Tuhan sudah memberikan potensi, tentu kita pun akan memiliki semangat untuk berkarya, mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Memaknai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengajak kita untuk memiliki cara pandang yang positif, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, sehingga kita terus mengingat bahwa Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Ketika hari ini kita sama-sama merenungkan fokus kemana, biarlah kehidupan keluarga kita memiliki satu fokus yang jelas dan cara pandang yang mengembangkan potensi, cara pandang yang memberikan semangat. Ketika ada anggota keluarga kita yang merasa, ya hidup ini sulit, penuh kekhawatiran, bagaimana kita bisa memiliki spirit seperti Yesus yang mengajak setiap anggota keluarga untuk datang kepada Yesus. Sehingga kita
bersama anggota keluarga kita terus bertindak, berkarya, menjalani kehidupan dengan aksi-aksi yang positif dan berdampak bagi orang lain. Fokus kemana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menentukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan hidup yang tetap terus Tuhan berikan kepada kami. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa sebagai warga negara untuk tetap terus menaati protokol-protokol kesehatan dan menjalani kehidupan yang tidak hanya berfokus kepada kepentingan pribadi. Mampukan kami untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi para pemimpin negeri kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kesehatan, sehingga para pemimpin negeri kami dapat terus berkarya, memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi rakyat, terlebih lagi di dalam mengupayakan pemulihan kondisi bangsa dan negara di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudari kami yang terkonfirmasi COVID-19. Kami memohon kiranya Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Mampukan saudara-saudari kami untuk melihat setiap makna atas peristiwa yang sedang dialami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi para tenaga medis dan orang-orang yang ikut berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Orang-orang yang berjuang untuk memulihkan kondisi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Lindungilah mereka semua ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami umat-Mu, warga GKJ Gandaria dan juga Pepantan Cawang. Kami mensyukuri ketika Tuhan tetap terus melindungi kami, memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah Engkau tetap terus memakai kami untuk menjadi gereja yang membawa saluran berkat bagi sesama. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap karya pelayanan yang dilakukan gereja-Mu.
Biarlah segala kegiatan yang dilakukan, kami tidak hanya berfokus kepada diri, tetapi kami dimampukan untuk mengedukasi setiap warga di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami dapat bersama-sama menghadapi dan menjadi pemulih bagi sesama kami yang mengalami COVID-19. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga tetap terus melindungi seluruh jajaran Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda dan juga seluruh orang-orang yang ikut terlibat di dalam proses pendidikan di Yayasan UKI. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam segala karya pelayanan. Berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan untuk terus berkarya, melakukan tugas dan tanggung jawab. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang memiliki kerinduan untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang merindukan pekerjaan, merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, merindukan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan berkati di segala usaha yang dilakukan dan mampukan setiap kami untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Bapa, agar kehidupan yang kami jalani memiliki cara pandang yang tidak melemahkan semangat, tetapi justru memiliki cara pandang yang positif melihat kehidupan, melihat bahwa tangan Tuhan terus mendampingi kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan yang saat ini sedang kami alami. Ada banyak harapan-harapan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah seluruh harapan yang kami panjatkan kepadamu kami berserah.
Kepadamu kami memohon, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Malam raya Nyanyikan kemuliaan-Nya, Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Yang layak untuk dipuji, Yang layak untuk dipuji. hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah, yang layak dipuji. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan sebagai ayat pengantar dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan diiringi Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 3. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Dia tahu, dengan kasih-Nya menatang di tangan Bapa yang mau. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini di mana kami boleh mempersembahkan syukur kami kepadamu. Kami menyadari Tuhan apa yang kami berikan masih jauh daripada sempurna. Inilah persembahan syukur kami, terima dan kuduskanlah ya Tuhan. Kiranya boleh bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Jadikanlah kami alat dan persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang Engkau kehendaki kami lakukan Bapa. Inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengejar kami. Doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan tangan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan tangan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Bersandarkan tangan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun nyenyak, bersandarkan tangan yang kekal. Hatiku tenangku dihantarnya, bersandarkan tangan yang kekal. Aman dari bencana dan sesat. Aman bersandarkan tangan yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. jadilah sahabat bagi sesama.
sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya.